Halo semuanya, selamat datang kembali ya. Jadi di video kali ini saya akan analisis beberapa koin dari Bitcoin, Rune, Luna, dan Alice. Nah, kita bisa perhatikan untuk hari ini Rune dan Luna ini menjadi top gainer ya, di mana kenaikannya 41,2% dan 22,6%. Oke, kita langsung lihat di grafiknya Bitcoin dulu. Nah, ini merupakan grafik daily dari Bitcoin, dan sebenarnya ini masih belum begitu berbeda ya dari terakhir kali saya analisis, di mana harga saat ini masih bertahan di area resisten 40.000-nya. Memang 3 hari yang lalu ini sempat membentuk W yang lumayan panjang, tapi ternyata dia berhasil recover kembali dan retest kembali area 40.000. Nah, kalau saya perhatikan ya, ini kenaikannya sudah dalam 7 hari berturut-turut. Jadi sebenarnya saya masih tetap sama, mengekspektasikan adanya koreksi ke area sekitaran 36 ribuan. Karena biasanya dalam market yang healthy, dia akan bergerak dalam wave pattern ya, daripada garis lurus seperti ini. Jadi kalau saya perhatikan selama resisten 40.000 ini masih gagal ditembus, saya masih mengekspektasikan adanya penurunan retest kembali ke area 36.000. Jadi koreksi yang saya ekspektasikan dalam beberapa waktu mendatang nih hanya minor correction ya. Jadi setelah koreksinya, kemungkinan besar kita akan berhasil break di atas area 40.000 ini. Nah, kurang lebih kemungkinan besar di pertengahan Agustus harusnya kita sudah bisa break di atas area 40.000 ini. Itu skenario menurut saya. Nah, saya akan coba perhatikan di time frame 4 jamnya untuk confirm analisis ini. Oke, di time frame 4 jam sebenarnya saya bisa gambarkan pattern wave count dari Elliott Wave. Nah, saat ini kemungkinan besar kita sedang berada di wave 5. Jadi biasanya setelah wave 5 kita akan melihat adanya ABC corrective wave. Nah, ABC corrective wave ini yang saya ekspektasikan bisa retest kembali ke area 36.000. Jadi ini merupakan wave yang saya gambarkan untuk Bitcoin. Nah, ini juga saya sudah konfirmasi dengan adanya terbentuk divergence di area time frame 4 jam ini. Kita bisa perhatikan harga mengalami kenaikan sedangkan indikator mengalami penurunan, yang artinya biasanya pembalikan arah akan terjadi dalam jangka waktu yang dekat. Nah, itu analisis menurut saya. Nah, tapi kalau saya perhatikan di time frame 4 jam, mungkin kita akan ada sedikit overshoot dikarenakan ini ada pattern dari rising wedge. Jadi ada potensi kita bisa naik kembali ke area sekitaran 41.500, kemudian ditarik kembali ke bawah. Jadi itu yang saya perhatikan di time frame yang lebih kecil. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya analisis saya buat Bitcoin. Jadi untuk jangka waktu pendek, saya masih mengekspektasikan adanya koreksi, retest kembali ke area sekitaran 36.000. Tapi untuk jangka waktu beberapa minggu ke depan, saya akan ekspektasikan harga bisa break di atas area 40.000 ini. Oke, selanjutnya saya akan analisis koin Alice ya. Oke, ini merupakan chart daily dari Alice ya. Kalau kita perhatikan, bank pressure-nya masih cukup kuat. Jadi saya akan mengekspektasikan adanya kenaikan sampai ke area sekitaran 17 sampai 18. Jadi area ini bisa kita perhatikan nantinya. Dan ini sebenarnya sudah cukup dekat dengan area resisten tersebut. Walaupun sebenarnya ini kita masih bisa manfaatin opportunity trading. Nah, sebenarnya tadi saya sudah sempat masuk ketika breakout terjadi di area sini, tapi ini sebenarnya sudah agak telat, tapi kemungkinan besar saya akan coba hold sampai ke area 17 ini. Nah, jadi dalam jangka waktu dekat, kalau saya perhatikan, skenario-nya mungkin akan seperti ini ya, dikarenakan dia baru saja breakout dari area resisten trendline kuning ini, dan biasanya setelah breakout, harga akan mencoba untuk lanjut naik sampai ke area resisten berikutnya. Nah, sebenarnya untuk support kuncinya ada di area 13,5 ya. Jadi selama area 13,5 ini masih bisa bertahan, kemungkinan besar skenario ke area 17-18 ini masih sangat besar. Nah, jadi saat ini sebenarnya kondisi saya juga sudah floating profit ya. Dan sebenarnya untuk swing trading kalau kita mau masuk saat ini sudah kurang begitu worth it ya. Jadi kita bisa manfaatin pergerakan ini untuk scalping saja ya dalam jangka waktu dekat. Oke, seperti itu saja buat Alice. Selanjutnya saya akan analisis koin Rune ya. Untuk Rune, dia sedang ada di trend yang bearish ya, walaupun ini sudah ada tanda pembalikan arah, di mana dia sudah berhasil breakout dari falling wedge-nya. Nah, biasanya setelah harga berhasil breakout dari falling wedge, kita akan mencoba naik sampai ke area resisten yang ada di sini. Dan ini resistennya sekitar 7,2. Nah, kalau kita perhatikan dalam jangka waktu dekat, memang ini ada potensi kenaikan dikarenakan harga baru saja break dari double bottom-nya dan membentuk higher high yang baru. Nah, saya akan coba zoom in di time frame 4 jam.
Oke, di time frame 4 jam, kalau saya perhatikan secara Elliott Wave, kemungkinan besar saat ini kita sedang berada di wave 3-nya. Jadi skenario selanjutnya bisa saja seperti ini ya. Kita akan naik sampai wave 3-nya, mungkin end di area sekitar 6,6, kemudian akan turun untuk wave 4 correction, dan kenaikan terakhirnya di area 7,1. Nah, itu skenario menurut saya buat koin Rune ini. Jadi itu bisa dimanfaatkan juga buat teman-teman. Strateginya kita bisa coba entry ketika berada di wave 4 atau kita bisa ngikutin tren yang ada di sini. Walaupun kalau kita mau ngikutin tren yang di sini, risk-nya lumayan besar karena stop loss kita pasti lumayan jauh. Untuk saat ini saya memang masih cenderung wait and see buat Rune. Mungkin saya akan coba masuk di area wave 4. Jadi kurang lebih seperti itu skenario dalam jangka waktu dekatnya. Walaupun kenaikannya sudah cukup tinggi hari ini, tapi sebenarnya ini masih ada potensi naik. Tapi alangkah lebih baik kalau kita bisa menunggu adanya pembentukan hair low dulu ya sebelum entry. Jadi kurang lebih seperti itu buat koin Rune ini. Oke, yang terakhir saya akan bahas koin Luna ya. Untuk koin Luna ini kalau kita perhatikan ini sudah membentuk reversal ya. Karena kita bisa perhatikan ini dia sudah membentuk higher low yang baru, kemudian higher high yang baru, higher low yang baru, dan saat ini kita sedang berada di higher high yang baru. Nah, kalau saya lihat pergerakan seperti ini, biasanya ini merupakan wave 3 dari Elliott Wave. Jadi biasanya wave 3 dari Elliott Wave itu trennya cukup kuat ya, dan targetnya itu bisa naik sampai ke area 2,618. Jadi mungkin dalam beberapa hari ke depan kita masih bisa naik sampai ke area sini. Jadi kalau ada koreksi-koreksi kecil itu sebenarnya bisa dimanfaatin buat buy on weakness. Nah, sekarang saya akan coba perhatikan di time frame yang lebih kecil ya. Kita perhatikan di time frame 4 jamnya. Oke, di time frame 4 jam secara RSI memang belum ada divergence. Dan kalau saya coba gabungkan trendline yang ada di sini, kita bisa perhatikan breakout baru saja terjadi. Dan ini sebenarnya juga mirip seperti pola inverted head and shoulders-nya, di mana left shoulders-nya ada di sini, head-nya ada di sini, dan right shoulders-nya ada di sini. Nah, biasanya ketika kita berhasil breakout dari neckline inverted head and shoulders-nya, kita berpotensi naik sepanjang range yang ada di sini. Jadi kalau saya coba hubungkan dari sini, kita bisa perhatikan targetnya ini pas di area resisten Fibonacci 2,618 ya, yang saya sebutkan tadi. Jadi ini bisa menjadi target yang lumayan krusial nantinya buat Luna. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba entry, bisa coba entry ketika terbentuknya higher low dengan target maksimumnya ada di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu strategi saya buat Luna untuk selanjutnya. Nah, sedikit info buat teman-teman yang mau join cara trading dan analisa teknikal secara benar, bisa langsung join di kelas technical analysis ya, yang saya buka. Pendaftaran terakhirnya ada di tanggal 31 Juli ya, jadi jangan sampai ketinggalan dan kelasnya akan langsung dimulai di awal Agustus. Nah, untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa langsung baca form yang ada di deskripsi video ini, dan kalau tertarik bisa langsung isi form tersebut. Nah, kemudian buat teman-teman yang mau dapatkan info koin lainnya, bisa langsung join di channel Telegram saya, linknya ada di deskripsi. Sekian saja untuk video kali ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.